Film diawali pada musim panas tahun 1986 di Okinawa, Jepang, di sebuah dojo karate milik seorang master karate dari keluarga besar Miyagi. Di pagi yang cerah itu, seorang anak muda dari Amerika, Daniel LaRusso, berkunjung ke dojo tersebut dan bertemu dengan Master Miyagi yang kemudian menjelaskan tentang asal-usul Miyagi karate. Pada abad ke-17, leluhur Master Miyagi, yakni Shimpo Miyagi, tersesat hingga ke Tiongkok saat sedang memancing di lepas pantai Jepang. Ia kemudian diselamatkan oleh keluarga Han. Keluarga itu kemudian mengajarinya bela diri kungfu. Dari ilmu itu, Shimpo menciptakan parate khas keluarga Miyagi ketika kembali ke Okinawa. Hal ini menyebabkan hubungan yang erat antara keluarga Miyagi dan keluarga Han hingga saat ini. Kemudian adegan berpindah ke masa kini, di sebuah sekolah ilmu bela diri kungfu di Beijing, Cina, milik seorang Shifu yang bernama Master Han. Master Han memiliki seorang keponakan kesayangan, yang juga merupakan salah satu murid kungfunya, yang bernama Li Fong. Tidak lama kemudian, terlihat Ibu Li Fong datang berkunjung ke sekolah kungfu Master Han. Kedatangan Ibu Li Fong disambut hangat oleh Master Han yang merupakan kakak ipar Ibu Li Fong. Kemudian mereka terlihat berbicara empat mata. Di sini Ibu Li Fong menjelaskan jika kedatangan dirinya adalah untuk mengajak Li Fong pindah ke New York. Rupanya ia mendapatkan tawaran kerja di rumah sakit New York. Jadi, ia harus membawa Li Fong ikut bersamanya. Mendengar itu, Master Han menyarankan jika Ibu Li Fong langsung saja menyampaikan hal itu kepada Li Fong. Charlie, I'll see you tonight. Charlie, would you like to move to New York? Li Fong terlihat agak keberatan jika harus pergi ke New York dan harus meninggalkan teman-temannya di sini. Tapi Ibu Li Fong tampak tidak memberikan pilihan lain. Kemudian tampak Li Fong dan ibunya yang sudah sampai di New York. Sesampainya di apartemen, mereka kemudian terlihat sibuk beres-beres tempat tinggal barunya. Malam harinya, Li Fong meminta izin kepada ibunya untuk membeli makanan. Sesampainya di sebuah toko pizza, Li Fong lalu memesan makanan yang terdengar tidak lazim di telinga orang Amerika. Mendengar hal itu, si pemilik toko pizza yang bernama Victor malah menanggapi pesanan Li Fong dengan gurauan. Untungnya, anak perempuan pemilik toko itu, yang diketahui bernama Mia, segera mengambil alih dan melayani Li Fong dengan ramah. Li Fong kemudian memesan beberapa pizza dan memintanya untuk dikirimkan ke apartemennya, yang kebetulan berada di sebelah toko itu. Yeah, there's a bodega around the corner. Cool. Thanks, I'll be right back. Welcome to New York, Li Fong. Seen a lot of keys in my life, What's the forest from the trees in my life? You never get a second chance at a... Hari itu terlihat Li Fong yang menjalani hari pertamanya di sekolah baru. Ia hanya perlu sedikit membiasakan diri. Setelah pulang sekolah, secara tidak sengaja Li Fong bertemu dengan Mia yang tampak kerepotan membawa barang belanjaannya. I'm Lee, remember? Right. Li Fong berusaha membantu Mia. Di sini Mia sempat sedikit penasaran, mengapa Li Fong begitu lancar berbahasa Inggris. Li Fong kemudian menjelaskan jika sewaktu di Beijing, ia bersekolah di sekolah internasional yang mewajibkan setiap muridnya berbahasa Inggris. I'm not doing anything. Are you sure? Setelah itu, Li Fong menawari Mia untuk pulang bersama, karena kebetulan apartemennya satu arah dengan toko pizza Mia. Dalam perjalanan, Li Fong dan Mia secara kebetulan lewat di depan sebuah dojo karate. Li Fong sepertinya rindu berlatih bela diri,
mengingat sebelumnya ia selalu berlatih kungfu di dojo Master Han. You study karate or something? Yeah, don't do any of that anymore. Yeah. Tell your daddy owes me a call. Gotta go. Stay off this block and you'll be fine, okay? Look, I saw your girl Mia out there. What are you laughing at? Kemudian Mia mampir ke sebuah toko Cina untuk membeli suatu barang. Masalahnya, uang di sakunya tidak mencukupi untuk membeli barang itu. Kemudian Li Fong berinisiatif menawar barang tersebut menggunakan bahasa Mandarin. Alhasil, si pemilik toko memberikan diskon harga yang cukup besar, sehingga Mia bisa membawa pulang barang tersebut. Setelah keluar dari toko itu, Mia terlihat begitu senang. Sebagai bentuk rasa terima kasih, Mia lalu mengajak Li Fong untuk berkeliling kota New York besok siang. Well, they say the same thing about Mandarin. Okay, fine. It's a date! It's an educational experience. Di saat makan malam di rumah, Ibu Li Fong menanyakan bagaimana pengalaman hari pertamanya di sekolah dan apakah dia mendapat teman baru. What's his name? Mia? Mia. Di hari Minggu yang cerah, Mia dengan motor Honda Backjule-nya berkeliling kota New York bersama Li Fong. Sialnya, motor jadul itu harus mogok dan memaksa mereka berdua harus pulang dengan kereta. Xiao, no. Yeah. What? Xiao, Mia. Perfect. Yeah. Ketika di kereta, mereka berdua bertemu dengan segerombolan pemuda yang tampaknya kenalan Mia. Salah satu cowok itu ternyata adalah mantan pacar Mia yang bernama Connor. Mia tampak kurang nyaman dengan sikap Connor kepadanya. Li Fong lalu memperingati Connor untuk menjaga sikapnya. Tak terima diperingati, Connor lalu memberikan satu bogeman tepat di mata Li Fong. I'm so sorry. Mia yang tidak enak hati meminta maaf kepada Li Fong karena acara jalan-jalannya hari ini harus berantakan karena ulah mantan pacarnya. Li Fong mengatakan kalau ini hanya luka kecil, jadi Mia tidak usah mengkhawatirkannya. Can I see it? Sure. Really bad? No, it's well. Sebelum pulang ke rumah, Mia mengajak Li Fong ke tokonya. Mia lalu memohon kepada ayahnya untuk mengobati luka memar di mata Li Fong. Ayah Mia, Victor, ternyata cukup mahir mengobati luka memar. Now, for nights like this, Wow. Victor mengaku jika dulu ia adalah seorang petinju, sehingga luka semacam ini sudah biasa ia obati sendiri. Victor juga memberikan sedikit riasan agar memar di mata Li Fong tersamarkan, karena ibu Li Fong pasti cemas jika melihat anaknya pulang dengan luka memar. No fighting. I didn't have a choice. Get dressed. Di suatu malam, Li Fong terlihat sedang membereskan kamarnya. Li Fong kemudian menemukan foto mendiang kakaknya. Li Fong teringat saat ia berlatih kungfu bersama kakaknya. Kakaknya mengajarkan gerakan tendangan yang cukup sulit kepada Li Fong. Tapi di sini, Li Fong belum berhasil melakukan gerakan tendangan yang diajarkan kakaknya. 空中的核心，总有一天。 Keesokan harinya, tampak Li Fong yang akan pulang dari sekolah. Kemudian terdengar suara Connor yang memanggil Li Fong. Di sini, Connor berusaha memprovokasi Li Fong untuk melayaninya berduel. Li Fong yang tidak tahan dengan sikap toksik Connor, lalu meladeni tantangan Connor. Di sini, Li Fong berusaha menggunakan tendangan yang diajarkan kakaknya. Namun, inilah yang terjadi. Untungnya ada sejumlah guru yang segera melerai perkelahian mereka. Malam harinya, Li Fong terlihat galau memikirkan kekalahannya tadi siang dari Connor.
Kemudian, ia melihat motor Baekjul Mia yang terparkir di belakang apartemennya. Mengetahui motor Mia yang sedang rusak, Lee Fong lalu mencoba memperbaikinya. Tidak lama kemudian, datang sejumlah pria yang langsung menyerang Victor. Melihat itu, Lee Fong tidak tinggal diam. Ia lalu melawan pria-pria itu. I told you, kid. Setelah dibuat kewalahan, pria-pria tadi lalu memutuskan untuk kabur. Victor tidak menyangka jika Lee Fong yang terlihat culun ternyata menguasai kungfu sehebat itu. Ia lalu menjelaskan jika pria-pria tadi pasti adalah utusan O'Shea. Victor terlilit hutang yang cukup besar kepada O'Shea. Itu sebabnya ia selalu mengirim orang untuk menagih paksa utang Victor. So what happened? But it did catch me by surprise. You teach me what you know. I can't. Why not? Victor lalu meminta Lee Fong untuk bisa mengajarinya kungfu, agar ia dapat kembali bertinju. Karena sebentar lagi akan ada pertandingan tinju amatir yang hadiahnya cukup besar. Sehingga, jika Victor bisa memenangkan pertandingan itu, ia bisa segera melunasi hutangnya. Sayangnya, di sini Lee Fong belum bersedia mengajari Victor kungfu. Ketika di rumah, Lee Fong lalu menghubungi Master Han. Setelah berbasa-basi, kemudian Lee Fong bertanya apakah dirinya boleh mengajarkan kungfu kepada temannya. Master Han menjawab, boleh saja, asalkan hal itu digunakan untuk kebaikan. Keesokan harinya, Lee Fong mendatangi Victor dan mengatakan jika mulai saat ini ia bersedia mengajari Victor kungfu. I can make you better. Lalu mereka berdua mulai berlatih bersama. I'm not fighting a 150-pound kid. Baru saja berlatih beberapa gerakan, tiba-tiba Mia datang dan langsung menghentikan latihan tersebut. Mia tidak setuju kalau ayahnya harus kembali bertarung tinju lagi, mengingat usia Victor yang sudah tidak muda lagi. Victor mengatakan jika dengan mengikuti pertandingan tinju inilah yang akan menjadi jalan satu-satunya agar ia bisa melunasi hutangnya. Victor memohon kepada Mia agar mengizinkannya bertinju untuk sekali ini saja. Apapun hasilnya, ia akan berhenti setelah ini. Meski berat hati, Mia akhirnya mengizinkan ayahnya bertinju. Unbelievable. Yeah, I think the whole neighborhood heard you. Di hari berikutnya, Lee Fong dan Victor mulai berlatih dengan keras. Lee Fong juga mengajarkan beberapa jurus kungfu yang telah dimodifikasi agar bisa sesuai untuk digunakan dalam bertinju. So you can overcome the pain. Okay. You're gonna have to learn to deliver power. Try it. Water keeps moving. I got a large plain pine. You sound more New York than I do. Holla, take it. See, it's something fun. Time. Di suatu malam, Victor melihat Lee Fong yang sedang berlatih begitu keras. Victor bisa melihat bahwa Lee Fong sedang galau. Kemudian, Lee Fong menceritakan kejadian yang menyebabkan kakaknya kehilangan nyawanya. Ketika Lee Fong dan kakaknya sedang berjalan-jalan, ada segerombolan pemuda yang akhirnya diketahui adalah sekelompok orang yang ingin membalas dendam karena telah kalah dalam pertandingan ilmu bela diri. Salah satu dari gerombolan pemuda itu berhasil menusuk kakak Lee Fong, yang akhirnya membuat kakak Lee Fong harus meregang nyawa. Mendengar cerita itu, Victor mencoba menguatkan hati Lee Fong agar bisa tetap kuat dan terus bersemangat. Akhirnya pertandingan ayah Mia pun tiba.
Supposed to get the ropes. Oh, okay. It's all right. Di awal pertandingan, semua berjalan lancar sesuai rencana dan membuat Victor sementara unggul dalam pertandingan tinju tersebut. You're the better fighter in that ring. You've got this. Karena takut akan kalah, akhirnya lawan Victor menggunakan trik curang seperti yang telah diperintahkan oleh O'Shea, yang menyebabkan Victor harus kalah KO dan dirawat di rumah sakit. Lee! Lee, what are you doing? Come on! Hal ini membuat Ibu Li Fong sangat marah karena akhirnya mengetahui bahwa sebenarnya yang melatih Victor adalah Li Fong. Li Fong merasa sangat bersalah dan frustasi, serta berusaha untuk memutus kontak dengan Mr. Han agar tidak bisa menghubunginya. Di suatu malam, Li Fong merasa curiga bahwa ada seseorang yang telah menyusup masuk ke apartemennya. Mom? Now you see me, huh? Setelah sempat terjadi perkelahian kecil, rupanya yang menyusup itu adalah Mr. Han, yang telah jauh-jauh terbang dari China ke Amerika hanya karena merasa cemas sebab tidak bisa menghubungi Li Fong dalam beberapa hari terakhir ini. Kemudian, Li Fong menceritakan semua kejadian yang menimpanya kepada Mr. Han. Setelah mengetahui akar permasalahannya, Mr. Han lalu mengajak Li Fong untuk membesuk Victor dan mencoba mencari solusinya. We're going to see your friend tomorrow. Shifu, Lee's been singing your praise. Li Fong menyesal telah mengajari Victor kungfu sampai semua ini bisa terjadi. Tapi di sini Victor sama sekali tidak menyalahkan Li Fong. Setelah mendengarkan pokok permasalahannya, Master Han mempunyai ide untuk bisa membantu Victor. We will find a way to help. Akhirnya Mr. Han menemukan solusi tersebut dengan memaksa Li Fong untuk mengikuti turnamen karate 5 wilayah yang akan berlangsung dalam 10 hari mendatang. Dengan memenangkan turnamen itu, maka ia dapat memberikan hadiahnya kepada Victor untuk melunasi hutang-hutangnya, agar toko pizzanya tidak disita oleh para penagih hutang. Hello? Di adegan berikutnya, Mr. Han terlihat mengunjungi kediaman Daniel LaRusso, mantan murid master karate Mr. Miyagi, seperti yang diceritakan di awal film. Setelah menceritakan maksud kedatangannya, Mr. Han kemudian meminta Daniel LaRusso agar mau melatih karate khas keluarga Miyagi kepada keponakannya, yaitu Li Fong, karena Li Fong akan mengikuti pertandingan karate 5 wilayah. You come all this way, Mr. Han, but there's plenty of good dojos. To learn Miyagi Karate. I'm sorry, Mr. Han, I can't. You can. See you in the Big Apple. Morning, wake up, time to train. Di adegan berikutnya, Mr. Han melatih Li Fong dengan sangat keras. Get low. Focus. Let's talk. Where did you come up with this? Thank you. Hey, you gonna get one? Oh, never mind. Okay, stop. Tidak lama kemudian, Mr. Daniel LaRusso juga hadir di tempat latihan untuk bekerja sama dengan Mr. Han untuk ikut melatih Li Fong. Dengan latihan yang keras, akhirnya Li Fong bisa menguasai beberapa jurus gabungan kungfu dan karate yang diajarkan oleh Mr. Han dan Mr. Daniel LaRusso. Please.
Di saat yang lain, setelah mendapat saran dari Mr. Han, akhirnya Li Fong bisa memperbaiki hubungannya dengan Mia. Order a pizza? For the lady. Give him a chance. Dengan dibantu temannya, Li Fong berhasil meluluhkan hati Mia setelah diajak dinner dengan suasana yang sangat romantis. Ibu Li Fong juga pada akhirnya mendukung Li Fong untuk bisa memenangkan pertandingan karate tersebut. I would be so proud of you. Now go kick his ass. Sambil menunggu hari pertandingan tiba, Mr. Han dan Mr. Daniel LaRusso berusaha terus melatih dan memperbaiki jurus-jurus buat Li Fong. Terutama jurus andalan Li Fong, yaitu The Dragon Kick, yang telah dimodifikasi untuk menjadi jurus utama untuk mengalahkan Connor, dan menjadi jurus baru dengan nama jurus The Tiger Trap. So we use it as bait to lure him in. You want me to drop low under that thing? There you go. Okay? How much longer is this gonna go on for? Show us the tiger trap. Under the kick. Akhirnya tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pertandingan karate 5 wilayah pun dimulai. Peraturan pertandingan ini adalah 1 poin untuk serangan ke badan dan 2 poin untuk serangan ke kepala. Yang pertama mendapat poin 8 adalah pemenangnya, atau siapapun yang bisa meng-KO lawannya terlebih dahulu. Moving on. Winner. Connor Day. Connor Day advances to the final. Windmill block by Li Fong. Di suatu momen, Connor bersama antek-anteknya berusaha mencelakai Li Fong. Beruntung, Mr. Han dan Mr. Daniel LaRusso berhasil membantu mengatasi para cecunguk-cecunguk tersebut dengan sangat mudah. Setelah mengalahkan semua lawan-lawannya, akhirnya Li Fong dan Connor yang akan bertemu di final. Beberapa saat sebelum pertandingan final yang akan dimulai, Mr. Daniel LaRusso memberikan ikat kepala bergambar sebuah pohon yang menggambarkan hubungan erat antara dua keluarga, yaitu keluarga Han dan keluarga Miyagi, yang disimbolkan seperti di awal film dengan 2 dahan, 1 pohon. Hari penentuan pun akhirnya tiba. Li Fong terlihat sudah sangat siap untuk menghadapi Connor. Ibu Li Fong, Mia, dan Victor juga terlihat memberikan dukungan kepada Li Fong. We are trapping a tiger tonight. Once again, here are the 1 point. The headshots are 2. There's nowhere to go, Beijing. I'm not going anywhere. Show him! Hey! Side kick by Fong. Spinning hook kick to the Triple H. Fong takes flight. Down. Fight back. This is. Mereka terlihat saling balas-membalas serangan. Stay focused. And here comes. Hey, Li Fong, not afraid to go toe to toe. Works for the kick to the face. Point dead. Point wrong. Hey, stop. Stay there. Come on, Lee. Akhirnya, poin mereka menjadi 7 sama, yang artinya siapapun yang memperoleh poin berikutnya akan menjadi pemenangnya. Di sini, Li Fong merasa ini adalah saat yang tepat untuk mengeluarkan jurus tendangan Tiger Trap miliknya.
Let's go, Connor! That is it! Point down! Akhirnya, Li Fong berhasil menumbangkan Connor dan keluar sebagai juara karate 5 wilayah tahun ini. Namun, Connor yang tidak terima malah berusaha menyerang Li Fong dari belakang. Charlie! Rela tidak rela, Connor harus mengakui jika Li Fong memang pantas menjadi juaranya. Okay, all right, that's enough of that. Thanks for waiting, everybody. Hari berikutnya, terlihat mereka semua merayakan kemenangan Li Fong di toko pizza Victor. Tidak lupa, Li Fong juga mengirimkan pizza ke Master Daniel LaRusso. This delivery is going where? For Daniel LaRusso. I didn't order a pizza. Kemudian, film pun tamat. Li Fong. Bagi semua pemirsa yang setia menonton hingga akhir review film ini, serta memberikan subscribe, like, dan komennya, kami dari tim Layar Tancap 77 mengucapkan banyak terima kasih. Sampai berjumpa di konten-konten berikutnya. Wassalam.